Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efnianti dengan NIM H011241041 dari kelas Matematika Dasar 2B. Di sini saya akan menjelaskan dua soal untuk tugas proyek matematika. Stay tune ya. Nah, baik, kita lanjut ke soal pertama. Soal pertama itu, daerah D berada di kuadran pertama dan dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 2, Y sama dengan 0, dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Hitunglah luas daerah D dengan dua cara, integral dx dy dan dy dx. Nah, di sini saya sudah gambarkan kurvanya, yang dimana di sini ada X sama dengan 0, kemudian ada X sama dengan 2, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, yang pertama kita cari dulu, yaitu integral dy dx. Nah, pandangan pertama itu kita melihat fungsi. Melihat fungsi yaitu dari batas atas dan batas bawah. Di batas atas kita dapat Y sama dengan X. Kemudian batas bawah kita dapat Y sama dengan 0. Kemudian pandangan kedua tuh kita lihat garis. Nah, di sini dari kiri kita melihat X sama dengan 0. Dan dari kanan kita melihat X sama dengan 2. Nah, di sini kita udah dapat nih batasnya. Nah, langsung kita masukkan ke integralnya. Jadi, karena dy dx, jadi integral dalamnya itu yang Y. Berarti atasnya itu X kuadrat dan 0. Kemudian integral luarnya itu 2 dan 0. dy dx. Oke, kita lanjut untuk dx dy. Sama, yang pertama itu kita pasti lihat fungsi pandangan pertama. Dari kanan itu kita dapat nih X sama dengan 2. Nah, dari kiri kita dapat ini garis ini. Di sini kan Y sama dengan X kuadrat. Nah, harusnya kan karena kita X, berarti kan ini X-nya diubah menjadi akar Y. Jadi X sama dengan akar Y. Kemudian di bagian atas dan bawah, dari bagian bawah itu kita dapat nih Y sama dengan 0. Dan bagian atas kan kita ketemu nih sama garis ini. Nah, di sini kan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita tadi tahu bahwa X-nya itu kan sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, jadi kita dapat untuk batasnya karena dx dy berarti X-nya itu 2, kemudian akar Y, kemudian integral luarnya itu ada 4 dan 0 dx dy. Nah, sekarang kita kerja. Saya bagi. Untuk yang pertama, integral 20 X kuadrat 0 dy dx. Nah, ini kan di sini kalau untuk luas daerah itu fx-nya itu dia 1. Jadi sama dengan 20. Di sini integral dari 1 itu kan jika diintegralkan terhadap y itu kan dia y. X kuadrat 0. Kemudian ini dx. Ini hasilnya X kuadrat dx. Nah, X kuadrat ini ketika diintegralkan dia menjadi 1/3 X pangkat 3 2 0. Nah, ini sama dengan 1/3 2 pangkat 3 dikurang 1/3 0 ke 3. Nah, ini kan pasti 0. Berarti ini yang kita kerja 2 pangkat 3 itu kan 8. Jadi 1/3 2 pangkat 3 8. Ini sama dengan 8/3. Ini untuk dy dx. Kemudian kita lanjut ke dx dy. 2 akar y 4 0 dx dy. Ini juga sama 1. Jadi ini sama dengan integral
40, ini X, di sini 2 akar Y, jadi di sini DY. Nah, di sini sama dengan 40, jadi di sini tuh X-nya 2 dikurang akar Y di Y. Nah, akar Y ini bisa kita ubah jadi 40, 2 dikurang akar Y ini kita ubah jadi Y pangkat 1/2 di Y. Nah, di sini kita dapat nih, jadi di sini kita integralkan, jadi 2 diintegralkan terhadap Y itu jadi 2Y, kemudian dikurang 1/1 ditambah 1/2 itu kan 3/2, Y 3/2 juga 40. Nah, kita kasih masuk nilai Y nya 2 kali 4. Ini kalau 2 dikali 0 kan tetap 0 ya, jadi kita nggak tulis, jadi 1/3/2, 4 kali 3/2. Nah, 2 kali 4 kan 8. Nah, 1/3/2 ini tuh bisa dikurang 2/3. Kemudian ini kan 4, jadi ini bisa akar 4 pangkat 3. Kemudian 8 dikurang 2/3, ini tuh 2 pangkat 3, ini sama dengan 8 dikurang 2/3, ini 8. Nah, di sini kita dapat nih 8 dikurang 16/3. Nah, kita ubah, tinggal dikali, 8 kali 3 kan 24 dikurang 16/3. 24 dikurang 16 berapa? 8, jadi jawabannya 8/3. Sama. Selesai. Itulah kerja nomor 1. Nah, baik, sekarang kita akan jelaskan di nomor 2. Nomor 2 itu soalnya ubahlah integral berikut ke dalam koordinat polar, yang dimana integralnya itu x kuadrat tambah y kuadrat dibagi x tambah y dA, yang dimana dengan d-nya itu x, y, yaitu x lebih besar sama dengan 1 dan x lebih kecil daripada 3, dan y lebih besar sama dengan 0 dan y lebih kecil atau sama dengan x. Nah, di sini kita tahu bahwa x itu sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini dx dy itu bisa r dr dt d theta. Pertama itu kita ubah dulu batasnya menjadi r dan theta. Yang pertama itu 1 x, kita ubah dulu ini. Nah, di sini kan kita tahu bahwa x-nya tadi kan r cos theta. Nah, di sini kita ubah x-nya r cos theta lebih besar dari 3. Nah, di sini kita bisa bagi dengan cos theta menjadi 1/cos theta r 3 cos theta. Nah, di sini kita udah dapat nih r-nya. R-nya itu lebih besar atau sama dengan 1/cos theta dan r lebih kecil 3/cos theta. Nah, kemudian batas yang kedua di sini kita dapat. Nah, di sini kita bisa ubah nih y dan x-nya menjadi r sin theta lebih kecil r cos theta. Nah, di sini kita bisa bagi dengan r menjadi sin theta per cos theta. Nah, kedua ruas ini tuh kita bisa bagi dengan sama-sama sin theta. Dia menjadi, kita bagi dengan sin theta, berarti ini sama dengan kita bagi dengan cos theta, cos theta menjadi tan theta lebih kecil dari 1. Kan cos theta dibagi cos theta itu sama dengan 1. Nah, di sini fungsi tan theta itu naik di kuadran pertama, sehingga bisa saya bilang tan theta lebih dari 1 itu bisa sama theta
lebih kecil atau sama dengan pi per 4. Nah, di sini kita udah dapat nih theta lebih kecil dari pi per 4. Nah, sekarang bisa kita masukkan ke integralnya. Jadi integral yang di dalamnya itu kan dr. Di sini pasti kan dr dt d theta. Di sini x kuadrat tambah y kuadrat per x tambah y. Nah, dr-nya itu kan ini 3 per cos theta 1 per cos theta. Nah, tetanya pi per 4 per 0. Nah, di sini kita ubah nih sisa fungsinya di dalam. Nah, fungsinya diubah menjadi, kita tulis kembali per cos theta x kuadrat tambah y kuadrat, tadi kan r kuadrat, jadi kita bisa ubah begini, r kuadrat x tambah y kan r cos theta ditambah r sin theta r dr dt. Nah, di sini kan r ini bisa kita bagi, jadi dia sisa r pi per 4 0 3 per cos theta 1 per cos theta. Nah, di sini bisa r cos theta ditambah sin theta r dr dt. Nah, ini r-nya bisa dikalikan, jadi hasil akhirnya adalah pi per 4 0 3 per cos theta itu r kuadrat per cos theta ditambah sin theta dr d theta. Selesai.